Shalom sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu bersama saya Yulianti Jaya Laksana dari Persekutuan Doa Santo Yosef Denpasar. Nah, tema kita kali ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kita mau membahas dulu tentang waktu. Waktu bisa berarti juga suatu periode tertentu, misalnya 1 jam atau 1 hari atau 1 tahun. Itu adalah suatu jangka waktu tertentu. Tetapi juga bisa berarti suatu saat tertentu di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, jadi apa sih yang disebut waktu Tuhan? Waktu Tuhan juga sering disebut kairos. Nah, kairos itu adalah saat ya di mana Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Saya mau menceritakan satu periode waktu di mana beberapa bulan yang lalu saya mengalami satu kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Yang pertama adalah kami merencanakan sebuah pelayanan ke Sumbawa jauh-jauh hari, saya beserta tim ya. Nah, itu kami sudah rancang di mana 3 hari sesudah keberangkatan anak saya. Nah, anak saya ketika itu mau pergi studi keluar. Nah, pergi studi keluar itu memerlukan prosedur yang ketat ketika itu pandemi. Tetapi 12 hari sebelum itu ternyata anak saya dinyatakan positif COVID ketika itu Omikron. Jadi dari sisa 12 hari itu kami sudah hitung-hitung dia harus isoman selama 5-9 hari karena memang belum tentu bisa negatif dalam jangka waktu tersebut. Nah, sedangkan pergi keluar adalah harus PCR dengan ketat dan hasilnya harus negatif. Itu menimbulkan satu kekhawatiran, kecemasan di dalam pikiran saya ketika itu. Nah, ternyata ada satu peristiwa lagi yang tidak disangka-sangka sama sekali. Saya ditelepon oleh keluarga besar saya di luar kota tentunya bahwa mama saya masuk rumah sakit dan dalam keadaan yang cukup parah. Akhirnya saya harus mengambil keputusan yang terbaik. Saya serahkan kepada Tuhan bagaimana saya harus mengambil keputusan itu. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya harus pergi menengok mama saya. Dan saya meninggalkan anak saya dalam keadaan isoman di rumah. Nah, sahabat geni yang terkasih, akhirnya saya bisa bertemu dengan mama saya. Waktu itu dalam keadaan koma dan di rumah sakit keadaannya kurang baik. Tetapi saya masih bersyukur kepada Tuhan karena saya masih bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan masih hidup. Dan ternyata beberapa hari kemudian mama saya akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir dan pergi ke rumah dengan tenang. Padahal saya tidak tahu dan kami semua tidak tahu kapan sih mama saya akan pergi. Tetapi ketika itu ya saya yakin sekali bahwa itu adalah yang disebut waktunya Tuhan, yang disebut kairos itu. Karena apa? Ternyata setelah semua terlewati, semuanya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah dan mempersiapkan anak saya pergi berangkat studi tepat pada waktunya. Hanya kurang 2 hari saja saya bisa pulang. Ya, karena apa? Karena prosedur kedukaan ketika itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan akhirnya 3 hari kemudian setelah anak saya berangkat, saya bisa juga pergi bersama tim semua pergi ke Sumbawa untuk sebuah pelayanan. Nah, sahabat geni yang terkasih, di dalam rangkaian peristiwa ini, di dalam satu periode kurang lebih itu 1 bulan, saya mengalami yang namanya waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya, yaitu di mana hari di mana mama saya pergi meninggalkan semua. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah merencanakan semua ini dengan baik untuk keluarga saya, untuk keluarga besar saya juga. Karena apa? Karena mama saya tidak perlu terlalu banyak menderita ya di rumah sakit. Ya, bahwa kita tahu bahwa di rumah sakit itu sangat-sangat tidak enaknya. Dan juga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Anak saya bisa pergi tepat waktu dan pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Nah, semua kejadian ini, sahabat-sahabat geni semua, bisa terjadi oleh siapapun.
bisa dialami oleh siapapun dalam keadaan yang mungkin lebih buruk atau juga dalam keadaan sehari-hari kita. Nah, bagaimana kita bisa merasakan yang namanya waktunya Tuhan? Ya, hanya perlu 3 hal saja, bahwa kita harus selalu berpikir positif, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan yang paling penting adalah mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Kita mau lihat satu ayat, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Akan saya bacakan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi Tuhan dan rencana Allah. Jadi sahabat ini yang terkasih, percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.